the Mahakusala Chekya under the title of Abhidhamma for daily life. Jadi hari ini Bakti akan memberikan dhamma tentang Mahakusala Cita dalam topik yang lebih besar, yaitu Abhidhamma dalam kehidupan sehari-hari. Before the dhamma let me respect to Buddha by Namo Tassa 3 times. Sebelumnya kita memberikan penghormatan kepada Sang Buddha dengan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Mahakusala Cita. Mahakusala Cita is some Sriyan Kusam consciousness, Kama Vachara Kusala Cita. And this is also one name of Kusala Cita. Kama Vachara Kusala Cita. Jadi ini yang kita sebut dengan Mahakusala Cita adalah juga Kama Wacara Kusala Cita, ya. Ini adalah salah satu dari kelompok kusala cita yang berada di Kama Wacara. Kama Wacara berarti yang berkaitan dengan dunia indrawi. Sometimes called Mahakusala Cita, sometimes called Kama Vachara Kusala Cita. Jadi kadang-kadang disebut sebagai Mahakusala Cita, kadang-kadang juga disebut sebagai Kama Wacara Cita. The Mahakusala Cita have 8 types. And they are number 1, Somanasa Sahagadam, Jnana Samyudam, Asinkarika Ekam. Somanasa Sahagadam, Jnana Samyudam, Asinkarika Ekam. Somanasa Sahagadam, Jnana Vivayudam, Asinkarikam Ekam. Somanasa Sahagadam, Jnana Vivayudam, Asinkarika Ekam. Ubhaka Sahagadam, Jnana Samyudam, Asinkarika Ekam. Ubhaka Sahagadam, Jnana Samyudam, Asinkarika Ekam. Ubhaka Sahagadam, Jnana Vivayudam, Asinkarika Ekam. Ubhaka Sahagadam, Jnana Vivayudam, Asinkarika Ekam. In totally 8 types. Itulah 8 jenis Mahakusala Cita yang tadi sudah disebut oleh Bakti. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. So I will explain it later. Let's go for Abhidhamma for daily life number 1. Dia akan menjelaskan lebih lanjut. Sekarang Bakti kita akan berlanjut ke Abhidhamma di kehidupan sehari-hari. Now introduction. The introduction is listening to Dhamma is to get knowledge and how to using of it in our daily life. Jadi sebagai perkenalannya, mendengarkan Dhamma adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan bagaimana caranya menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Tonight, Dhamma talk, I hope all your listeners will get knowledge and they will understand how the usage of Abhidhamma in daily life.
di kehidupan sehari-hari. Today, I would like to explain how to practice the Mahakusala Cheta, 8 types of moral consciousness in daily life. Jadi hari ini Bhante akan menjelaskan bagaimana caranya praktek Mahakusala Cita di kehidupan sehari-hari. Now let's go. Because of what Mahakusala Cheta is Kama Vachara Kusala Cheta. Mahakusala Cita juga kita bisa sebut sebagai Kama Wacara Kusala Cita. Mahakusala Cheta, 8 types of moral consciousness mean the mind that occurs while doing in hopes and deeds. Jadi Mahakusala Cita berarti adalah cita atau batin yang muncul ketika seseorang sedang melakukan perbuatan bajik. And it also involves Samsriya Husam consciousness, Kama Vachara Kusala Cheta. Because of God like that is, its attention objects are 5 sensual objects such as Rupa Ramana, visible form, Sattva Ramana, sound, Gandha Ramana, smell, Rasa Ramana, taste, Potava Ramana, tangible. Dan kenapa disebut sebagai Kama Wacara Kusala Cita? Jadi Kama Wacara adalah dunia indraya. Jadi karena pada Kama Wacara Kusala Cita ini objeknya adalah 5 objek indraya. Yang pertama adalah rupa ramanaya, adalah bentuk-bentuknya, itu objek mata. Lalu yang kedua adalah sadaramana, suaranya, itu objeknya telinga. Lalu gandaramana, itu adalah bau-bauan, itu adalah objeknya dari penciuman. Lalu rasa ramana, itu adalah pengecapannya, itu adalah objeknya lidah. Lalu potava ramana, itu adalah benda-benda yang bisa disentuh. The number 6 object is Dhamma Ramana. Dhamma Ramana, mental object is very wide. Some of them is Kama object. Some of them is not Kama. For example, number 6 mental object. If thinking about the first 5, 1, 2, 3, 4, 5 objects, thinking about those 5, it is also called number 6 is Kama object. Kemudian untuk yang keenam, Dhamma Ramana, itu adalah objek batin atau objek mental, yang mana ini adalah lebih luas ya. Karena di dalamnya juga termasuk yang Kama Wacara, juga termasuk yang bukan Kama Wacara. Ya contohnya misalnya apabila sedang memikirkan mengenai yang 1, 2, 3, 4, 5 ini berarti yang berkaitan dengan apakah berpikir tentang apa yang dilihat atau apa yang didengar, apa yang disentuh atau apa yang dicium dan apa yang dirasakan, ini termasuk di dalam Kama Wacara. If a yogi attention on nimitta, it is also called mental objects. But this object is called the jhana object. Jhana object, so it is called the Rupa Vachara jhana object. So number 6 is some of them is Kama, some of them is Rupa, Arupa. So even if the yogi have obtained jhana only in Upacara Samadhi, the object also Rupa Vachara. So the easy understanding is if yogi his or her attention is the number 1 to 5, visible form, sound, smell, taste, tangible. And that's why it's called Kama Vachara Cheta. Then if pay attention on nimitta, that why it's called Rupa Vachara. Then if pay attention on the Arupa object, and that's why it's called Arupa Vachara Cheta. This is easy understanding. Jadi tadi yang kalau Dhamma Ramana mental object, apabila batin ini memikirkan mengenai 5 indraya, apa yang
lalu fokus pada nihita. Waktu itu misalnya nihita sudah muncul, dia fokus pada nihita, maka itu adalah masuk dalam rupa wacara. Dan apabila seseorang memasuki ke yang arupa, maka itu adalah menjadi arupa wacara. The moral consciousness has 8 types, and because of based on Somanasa Sahagata and Ubeka Sahagata. Jadi yang tadi yang di awal ada 8 jenis mahakusala cita itu ada 8 jenis karena terbagi menjadi kelompok demikian. Ya, ada 3 pasang. Yang pertama adalah Somanasa Sahagata. This mahakusala cita, if someone is trying to recite, try to chant very difficult, but don't afraid. Most people are a bit more very afraid, but don't afraid. Now we are analyzing like this. After that, this mahakusala cita is very easy to understand. Ya, jadi kata Bante, jangan khawatir kalau ini sulit. Seperti yang tadi dilihat di halaman pertama, ada 8 jenis. Bahasa Pali kayaknya sulit, kata Bante, jangan khawatir. Sebenarnya Bante akan caranya lebih mudah, karena ini ternyata cuma dibagi menjadi 3 pasang. First way, Somanasa Sahagata, Ubeka Sahagata. Second way is Jnana Samhayoga, Jnana Viveka. Third way is Asankharika, Sasankharika. Jadi 3 pasang itu adalah pasang pertama adalah Somanasa Sahagata dan Ubeka Sahagata. Ya, antara 2 itu aja pilihan. Kemudian yang kedua adalah Jnana Samhayuta atau Jnana Vipayuta, itu pasangan kedua, cuma 2 pilihan. Kemudian yang ketiga adalah Asankharika atau Sasankharika, 2 lagi pilihan. So, if the person who doing any wholesome deed, his mind can be one possible of above 8 types of moral consciousness. Jadi apabila seseorang melakukan perbuatan bajiknya, bajiknya itu adalah salah satu dari 8 jenis mahakusala cita ini. So, I would like to explain based on meditation. Jadi Bante mau mencoba menjelaskan yang berhubungan dengan meditasi. Now, I want to explain Anapana and Mahakusala Cita. Jadi yang sekarang ini adalah yang Anapana dengan mahakusala cita. Of those 8 types of moral consciousness, number 1 is the best quality and number 8 is the lowest quality. So, the quality of those 8 is decreased by degree from number 1 to 8. Jadi dari yang tadi halaman pertama itu, dari nomor 1 sampai nomor 8, kualitas yang terbaik adalah yang nomor 1 ya. Yang nomor 8 adalah yang paling rendah kualitasnya. Jadi dari 8 itu, dari 1 turun ke 2 dan turun ke 3 dan seterusnya sampai ke 8 adalah kualitas yang paling rendah. Now, the explanation of first way. Somanasa Sahagata and Ubeka Sahagata. Jadi ini penjelasan Bante yang pasangan yang pertama yaitu antara Somanasa Sahagata dan Ubeka Sahagata. Now, I would like to explain about this prayer. If we meditate practice Anapana joyfully or indifferently, this is called Somanasa and Ubeka. It will result be different. Jadi saya lupa tadi yang Somanasa Sahagata itu disertai dengan kebahagiaan atau kesenangan Somanasa. Kalau Ubeka Sahagata adalah yang disertai dengan kayak kita bilang datar aja perasaannya, tidak senang. Nanti mau menjelaskan. Lalu apabila seorang meditator berlatih Anapana dengan senang atau dengan datar, hasilnya akan berbeda.
What do you think? Which one is better? Here, writing, trying to be is better. Jadi menurut teman-teman yang manakah yang lebih baik? Di sini berlatih meditasi dengan bahagia itu adalah lebih baik. In the same way, in any wholesome deed should be done joyfully. It is better than doing indifferent. Begitu pula apabila melakukan perbuatan baik harus dilakukan dengan hati yang senang. Jadi itu adalah lebih baik ketimbang melakukan perbuatan baik tetapi datar atau seperti tidak peduli gitu. Dan explanation also compare Jnana Samyodam dan Jnana Vivayodam. Kemudian yang pasangan yang kedua yaitu Jnana Samayutta, yaitu berasosiasi dengan pengetahuan. Atau Jnana Vipayutta itu adalah tidak berasosiasi dengan pengetahuan. And also if a meditator practice anapana associated with knowledge or dissociated with knowledge, it results be different. Jadi demikian pula apabila seorang meditator berlatih meditasi anapana, apakah dia berasosiasi dengan pengetahuan atau tidak berasosiasi dengan pengetahuan, hasilnya akan berbeda. Doing associated with knowledge is better than dissociated with knowledge. In the same way, any wholesome deed should be do associated with knowledge. Jadi melakukan meditasi anapana dengan berasosiasi dengan pengetahuan adalah lebih baik daripada tidak berasosiasi dengan pengetahuan. Demikian pula melakukan perbuatan baik apapun seharusnya dilakukan berasosiasi dengan pengetahuan. Here, associated with knowledge is very wide. When you practice anapana, you can know in our world. It is also called associated with knowledge. If you cannot know in our world, it is also called dissociated with knowledge. Jadi penjelasan mengenai berasosiasi dengan pengetahuan itu adalah cukup luas ya. Yang pertama contohnya, yang apabila kita sedang berlatih anapana, kita tahu pas keluar dan nafas masuknya ya, keluar masuknya nafas. Nah itu dikatakan berasosiasi dengan pengetahuan. Kalau kita tidak tahu nafas masuk dan nafas keluar, itu dikatakan tidak berasosiasi dengan pengetahuan. When you practice anapana, the focusing point should be the place at the area of nostril. If the focusing point right inside will appear for elements. If the focusing point right outside will be mind and go away. Knowing like that is also called associated with knowledge. If you cannot know like that, it is also called dissociated with knowledge. Jadi ketika kita berlatih anapana, titik fokus kita seharusnya di area sekitar hidung, di bawah, di atas bibir, di bawah di sekitar hidung. Apabila tempat perhatian kita adalah di dalam hidung, ya, itu bisa muncul menjadi 4 elemen. Apabila tempat fokusnya adalah di depan, di luar dari tubuh, berarti kita akan pergi semakin jauh. Mengetahui demikian, mengetahui hal ini juga dikatakan berasosiasi dengan pengetahuan. Kalau seseorang tidak tahu hal ini, itu dikatakan tidak berasosiasi dengan pengetahuan. When you practice anapana, if you breath in and out by force, you will appear for elements. Knowing like that is also called associated with knowledge. If you cannot know like that, it is also called dissociated with knowledge. Apabila kita sedang berlatih anapana, apabila kita memaksakan dengan kuat kita bernafas, nafas masuk dan nafas keluar dengan paksa, itu bisa menjadi fokusnya menjadi 4 elemen. Mengetahui seperti ini,
Oleh hal ini kita juga katakan ini adalah berasosiasi dengan pengetahuan. Kalau kita tidak tahu mengenai hal ini, kita dikatakan juga tidak berasosiasi dengan pengetahuan. When you practice Anapana, the in-breath puts your nose there. So you focusing on that position, then that position stronger time and time. So you should understand like this position is very element. It is not Anapana. So do not focus on this position. You should be only focused on Anapana. Knowing like that is also God associated with knowledge. If cannot know, is God associated with knowledge. Ketika kita berlatih Anapana, misalnya ketika kita sedang merasakan yang nafasnya itu mendorong ke dalam hidup, dan apabila kita fokus kepada karakteristik pendorong itu dan kita fokuskan di sana, maka dorongan itu akan menjadi kuat beriring dengan waktu, akan menjadi semakin kuat. Nah, kita perlu pahami bahwa karakteristik mendorong ini adalah salah satu dari 4 elemen, yang mana ini adalah elemen angin yang bukan Anapana lagi. Jadi kita jangan fokus ke dorongan dari nafasnya itu. Kita hanya boleh fokus terhadap Anapana karena kita sedang berlatih Anapana. Mengetahui hal ini juga kita katakan berasosiasi dengan pengetahuan. Kalau kita tidak tahu ini, dikatakan kita tidak berasosiasi dengan pengetahuan. If you feel cold or hot in our breath, that cold or hot is fire element. It is not Anapana. So you focusing on that cold or hot, that cold or hot stronger time and time. So do not focus on that cold or hot. You should be only focusing on Anapana. Knowing like that is also God associated with knowledge. If cannot know, it is God dissociated with knowledge. Apabila kita sedang meditasi Anapana, bila kita fokus kepada misalnya pas nafas masuk perasaan yang ingin kita fokuskan pada dirinya, pada saat nafas keluar itu hangat, panas, kita fokuskan kepada panasnya. Nah, ini panas dan dingin kalau kita fokuskan, ini adalah salah satu dari meditasi 4 elemen. Ini adalah elemen api. Ini bukan meditasi Anapana. Kalau kita fokus demikian, dingin dan panas itu akan menjadi semakin kuat dan semakin kuat karena kita fokusnya di sana. Jadi jangan fokus kepada sensasi dingin atau panas itu. Kita seharusnya hanya fokus kepada objek kita, yaitu nafas masuk dan nafas keluar. Mengetahui demikian juga dikatakan berasosiasi dengan pengetahuan. Kalau tidak tahu demikian, maka dikatakan tidak berasosiasi dengan pengetahuan. So meditation should be learning the aura of 4 elements because the 4 elements and Anapana are very close with each other. Most of meditators in the found center, they live with 4 elements and Anapana. So they encounter many difficulties. Jadi sebagai meditator juga harus belajar tahu mengenai apa 4 elemen itu. Karena meditasi 4 elemen dan Anapana adalah mereka itu dekat ya, mirip-mirip. Jadi bisa ketika Anapana seperti contoh yang tadi ya, ketika meditasi Anapana jadinya larinya ke 4 elemen karena tidak tahu. Juga ya sebagai besar meditator itu masalahnya adalah demikian. Nah, ketika meditasi Anapana larinya ke 4 elemen karena salah, sehingga menjadi kesulitan, meditasinya sulit untuk maju. In the same way, any job in a person knowledge is very important. Jadi demikian pula pengetahuan untuk berbuat kebajikan itu adalah sangat penting.
In Digajanu Sodam or Buddha said like this. Pada Tiga Janu Sutta, Sang Buddha berkata demikian. For present life, for worldly sukha, there is food necessary. Ochana Samvada. Number 2, Rekha Samvada. Number 3, Klayana Medata. Number 4, Sama Jivikaya. Jadi ini adalah pertanyaan dari si Gagavaca kepada Sang Buddha yang dijawab mengenai 4 hal yang membawa kekayaan dan kebahagiaan di kehidupan sekarang. Apakah 4 itu? Yang pertama adalah Uttana Sampada yang memiliki ketekunan. Yang kedua itu Aragga Sampada. Ini adalah kita tuh menjaga harta dan apapun yang kita miliki kita jaga. Jadi yang pertama kan mendapatkan apapun yang kita mau. Kedua adalah menjaga. Yang ketiga adalah memiliki sahabat yang lainnya karena kita. Yang keempat adalah hidup yang laras dan seimbang. For future life, for future life to work, Sada Samvada, Sila Samvada, Chaga Samvada, Penya Samvada. Lalu apakah 4 hal yang penting untuk kekayaan dan kebahagiaan di kehidupan yang akan datang? Yang pertama adalah Sada Sampada, memiliki keyakinan. Sampada sebenarnya kita bisa bilang keberhasilan atau kesempurnaan dalam keyakinan. Lalu yang kedua adalah Sila Sampada, kesempurnaan dalam moralitas. Yang ketiga adalah Jaga Sampada, jaga itu kedermawanan, jadi kesempurnaan dalam kedermawanan. Kemudian keempat adalah Panya Sampada, itu kesempurnaan dalam kebijaksanaan. This is my Dhamma version for all, but I only want to explain number 1, Ottana Samvada. Jadi ini ada 4 yang kehidupan sekarang dan 4 untuk kehidupan mendatang. Tetapi Bante hanya akan menjelaskan yang itu warna merah, ya, Uttana Sampada, yang kesempurnaan dalam ketekunan. I searched this Dhamma by Indonesian language because for more understanding. But I only want to explain number 1, Ottana Samvada. Ya, Bante hanya menjelaskan yang pertama, ya, yang Uttana Sampada, yang memiliki kesempurnaan dalam ketekunan. Allah is just present, Dhamma present, Dhamma group. So, Ottana Samvada, the accomplishment of Ottana Samvada is he understands how to go about these things in order to complete and organize the work. This is called the accomplishment in Ottana Samvada. Understanding mind that is also called associated with knowledge. Jadi yang Uttana Sampada, yang kesempurnaan dalam ketekunan, itu penjelasannya adalah dia memahami bagaimana caranya melakukan suatu hal untuk menyelesaikan dan mengatur pekerjaannya. Jadi ini adalah dikatakan kesempurnaan dalam ketekunan. Yang mengetahui demikian kita katakan berasosiasi dengan pengetahuan. This is my pleasure for Logia. You understand Logia? For life, to be successful, Ini adalah penjelasan Bante tentang kehidupan rumah tangga. Dunia. So knowledge is very necessary.
necessary to be successful in meditation and daily work. Jadi pengetahuan adalah diperlukan untuk kesuksesan di meditasi dan kehidupan sehari-hari. After the third level, asangkarika and sasangkarika. Kemudian pasangan ketiga adalah asangkarika adalah tanpa dorongan, lalu sasangkarika adalah dengan dorongan. Asangkarika means a person who does any good deed without the encouragement of others. Asangkarika yang tanpa dorongan artinya apabila seseorang melakukan perbuatan wajib tanpa dorongan yang lain. Sasangkarika, it means a person who does any good deed by encouragement of others. Kemudian yang sasangkarika dengan dorongan artinya adalah seseorang melakukan perbuatan wajib karena didorong oleh orang lain. If a meditator practices anapana without the encouragement of others, without order of others, or by encouragement of others, by order of others, it will be different. Jadi bila seorang meditator yang berlatih anapana tanpa didorong oleh orang lain atau tanpa disuruh-suruh dibandingkan dengan kalau didorong oleh orang lain atau disuruh-suruh, itu hasilnya akan berbeda. For example, you practice anapana, so you practice. It is order of others. This is the sasangkarika. You now practice anapana, so he practice. It is called the sasangkarika, by order. By order. If not like that, he practice himself. And this is called asangkarika, without order, without order of others. Jadi apabila misalnya ada gurunya atau temannya suruh, ayo meditasi sekarang gitu, baru dia meditasi. Nah itu dengan dorongannya. Tapi kalau dengan keinginan sendiri dia meditasi, itu adalah asangkarika tanpa dorongan. So which one better? Practicing himself, ourselves. And this is better. Without force of other, order of other, this is better. Jadi mana yang lebih baik? Ya tentu saja apabila sendiri dengan keinginan sendiri mau berlatih adalah lebih baik. In the same way, any wholesome deed should be done without the encouragement of others. It is better than doing by encouragement of others. Demikian pula perbuatan wajib manapun seharusnya dilakukan tanpa dorongan oleh orang lain adalah lebih baik demikian daripada disuruh atau didorong oleh orang lain. For example, if you offer a flower to the Buddha by order of others, it is all good action, but the quality of mind is not quite strong. Contohnya, bila kita berdana bunga kepada Buddha karena disuruh sama orang lain, walaupun itu tetap merupakan perbuatan wajib, tetapi kualitas batinnya tidak sekuat yang tanpa disuruh orang lain. If you offer a flower to the Buddha without the order of others, doing it by your own faith means sattva, your own sattva faith, this action is better than the action orders of others. Apabila kita berdana bunga kepada Buddha atas keinginan sendiri ya, tanpa disuruh orang lain, karena memiliki keyakinan terhadap Buddha, maka ini adalah lebih baik daripada kita berdana karena disuruh.
yang asangkarika mean do by faith. Sadhana. Jadi dalam hal ini yang asangkarikanya itu adalah melakukannya karena sadar atau keyakinan tanpa didorong orang lain. In this way, according to those three ways, the moral consciousness has 8 types. Jadi karena ada 3 pasangan tadi, sehingga kombinasi dari 3 pasang ini menjadi 8 jenis. So let's compare 8 moral consciousness. Yang kita bandingkan dari 8 mahakusala cita itu. So this comparing is only pure teacher. So some teacher, some sayadaw, no? Some sayadaw they think number 1 is the highest power. Number 2, number 3, number 4, decrease by decrease. And this is some sayadaw. Some sayadaw is pure. And some sayadaw is comparing based on jnana, samyutta, or yoga. Some sayadaw is comparing based on somana, samsara, upekha. Jadi mengenai kekuatan dari antara yang mahakusala cita nomor 1 sampai 8 ini, itu juga adalah ada sedikit perbedaan antara guru ya. Jadi ada sayadaw, ada guru yang pandangannya adalah nomor 1 adalah yang paling baik, lalu menurun dari 1 ke 2 ke 3 sampai ke 8 adalah yang paling inferior atau yang paling lemah di antara yang lain. Tetapi ada juga sayadaw, guru yang pandangannya adalah yang paling penting adalah yang apakah jnana sampayutta berasosiasi dengan pengetahuan atau jnana wipayutta. Tentu jnana wipayutta adalah lebih kuat. Dan ada juga sayadaw yang berpendapat yang somanasa adalah yang lebih kuat ketimbang yang wipayutta. So some sayadaw they compare jnana samyutta. So number 1 is the highest power. And number 5. Number 5 is second highest power. So number 1 and number 5. Yang ada yang pandangan gurunya itu yang nomor 1, ya berarti sumana sasa jnana sampayutta, asangkarika adalah yang paling baik. Lalu yang nomor 2 adalah yang nomor 5. Nomor 5 adalah upekha sampayutta, jnana sampayutta, asangkarika. So please show the only one page. Mahakusala cita. One page. Okay. Now the first explanation, comparing based on jnana samyutta. So in this way, number 1 samyutta, jnana samyutta cita is the most powerful one. After that, number 5 jnana samyutta, upekha sahagata jnana samyutta. So number 5 is also called jnana samyutta. This number 5 is the second powerful. And this number 2 is second powerful. Sorry. Number 2 is second powerful. Right. Jadi diralat sedikit. Jadi yang paling kuat adalah nomor 1, yang pokoknya yang 1 dan 2 kan somanasa karena dilakukan dengan kebahagiaan ya. Lalu dua-duanya juga adalah jnana sampayutta berasosiasi dengan pengetahuan. Beda yang 1 dan 2 hanyalah yang nomor 1 tanpa dorongan, yang kedua dengan dorongan. Baru setelah 1 dan 2 adalah nomor 5. Bedanya adalah yang nomor 1 dan 5 adalah semuanya sama kecuali yang nomor 1 itu adalah dilakukan dengan bahagia, yang kelima adalah dilakukan dengan datar ya, tetapi tetap berasosiasi dengan pengetahuan dan tanpa dorongan.
This 1 and 2 is Jnana Samyutta, only different without order and order. Asankhalika, Sasankhalika. So number 1 is the most powerful, number 2 is the second powerful. After that, number 5 and number 6. Number 6. This is because of that and 4 powerful is Ubekasa. So this is number 5 and number 6 is that and 4 power. Ya, jadi perlu diingat lagi kalau ini adalah salah satu ya pandangan dari guru. Jadi ada beberapa ya, yang ini adalah salah satunya. Yang pertama adalah yang ini adalah yang berpendapat bahwa yang Jnana Sampayutta adalah lebih kuat. Ya, jadi yang paling kuat yang tadi saya katakan nomor 1 dan 2 sama-sama dilakukan, 1 dan 2 itu sama-sama dilakukan dengan bahagia, sama-sama juga berasosiasi dengan pengetahuan, bedanya cuma tanpa dorongan dan dengan dorongan. Lalu dan 5 dan 6 itu dilakukan dengan perasaan datar, berasosiasi dengan pengetahuan juga. 5 dan 6 bedanya cuma yang 1 tanpa dorongan, yang 6 dengan dorongan. So if you take action in a wholesome deed by number 1 mind, so your result in the future is maybe the higher quality, very sure. Jadi apabila kita melakukan perbuatan wajib ya dengan yang nomor 1 ini, ya berarti kita lakukan perbuatan wajib itu dengan bahagia, dengan pengetahuan, tanpa dorongan, maka itu hasilnya akan adalah yang paling baik, paling kekuatannya paling besar. If you take action in wholesome deed by number 2 mind, this is the second quality. Because although Jnana Samyutta, this is the Sasankhalika, so this is second quality. If you take action by this mind, the result is the decrease the above one. Lalu yang nomor 2, yang bedanya hanya yang 2 ini adalah dengan dorongannya. Dan apabila kita melakukan perbuatan wajib tetap dengan bahagia dan dengan pengetahuan, berasosiasi dengan pengetahuan, tetapi dengan dorongan orang, maka ini kualitas perbuatan wajib ini adalah nomor 2, hanya berkurang sedikit dari yang nomor 1. Then you take action in wholesome deed by number 5 mind. Ubekasa Kata, Jnana Samyutta, Asankhalika. This is the third powerful mind. So your result in the future is that powerful result. Lalu apabila kita melakukan perbuatan wajib dengan batin yang nomor 5 ini ya, yang nomor 5 ini adalah dilakukan dengan perasaan yang datar, berasosiasi dengan pengetahuan, tanpa dorongan, ini adalah yang nomor 3 paling kuat. If you take action in a wholesome deed by number 6 mind, Ubekasa Kata, Jnana Samyutta, Sasankhalika. This is the 4th powerful mind. So your result in the future is also the 4th powerful. Lalu apabila kita melakukan perbuatan wajib dengan nomor 6 ya, berarti artinya itu adalah dengan perasaan yang datar, berasosiasi dengan pengetahuan, dengan dorongan. Ini adalah yang nomor 4 paling kuat di antara yang lain. From that number 3 and 4 mind. Number 3 mind is the 5th power. Number 4 mind is 6th power. Powerful. Yang selanjutnya yang nomor 5 terbaik dan nomor 6 terbaik adalah yang di layarnya nomor 3 dari belakang. After that, number 7 and number 8 mind. This is the number 7th power and 8th powerful mind. Lalu yang nomor 7 dan 8 adalah yang nomor 7 yang terbaik. Dari kualitas kebajikannya juga sama nomornya, yang 7 dan yang 8. So the result is depend on
your mind. In the future, your result, highest quality or medium quality or lowest quality is depend on when you take action by this base of mind. Jadi hasil dari perbuatan bajingan yang kita lakukan ini semuanya bergantung pada batin kita ya pada saat melakukan perbuatan bajingan kita. So even one family, they take action in a wholesome deed, but mind different. So their result different. So even one family, their result is different. Jadi Bante bilang misalnya apabila satu keluarga melakukan perbuatan bajingan bersama-sama, misalnya datang ke sini untuk dana makan ke Bante, walaupun mereka melakukan bersama-sama, tetapi batin milik masing-masing, sehingga batin mereka bagaimana itulah yang menentukan kualitas kebajikannya yang akan berbuat di masa mendatang. Next explanation. This is the Sayadaw Janaka Mimasa explanation. His explanation is he is based on Somanasa and Ubeka. Kemudian yang selanjutnya ini adalah ini kan tadi yang cara pertama yang mengutamakan apakah dengan pengetahuan atau tanpa pengetahuan. Lalu yang selanjutnya adalah menurut versi Sayadaw Janaka Biwamsa yang beliau mengutamakan apakah itu Somanasa Saragatan atau Ubeka Saragatan, itulah yang lebih diutamakan. Sayadaw Janaka Biwamsa is very famous in Myanmar. Sayadaw Janaka Biwamsa ini adalah seorang guru besar yang sangat terkenal di Myanmar. His explanation is the 1 to 4 Somanasa Saragata 4 chapter. He divided this each Uttapita by two groups. So how he divided it 1 to 4. This is the Somanasa Saragata groups. Now 5 to 8. This is the Ubeka groups. So Sayadaw divided by two groups. These each chapter. Oke, jadi Sayadaw Janaka ini dia mengkelompokkan yang cita delapan ini menjadi dua kelompok ya. Yang kelompok pertama adalah yang nomor 1 sampai 4 yang mana itu disebut kelompok Somanasa Saragata. Yang kedua adalah kelompok Ubeka Saragata dari 5 sampai 8. And then he explained the Somanasa is better than Ubeka in Kama Vachara. Yang beliau menjelaskan bahwa Somanasa adalah lebih baik. Ya, Somanasa itu berarti dilakukan dengan perasaan yang bahagia adalah lebih baik timbang Ubeka yang dengan perasaan datar. Because of my that is Sayadaw explained, the Somanasa means the active state of mind on job. Ubeka is not active state. So Sayadaw explanation is Somanasa is better than Ubeka in Kama Vachara. Jadi alasannya adalah karena batin yang dengan Somanasa dengan perasaan bahagia itu adalah batin yang lebih aktif dalam hal perbuatannya. Ya, jadi ketika melakukan perbuatan itu batinnya lebih aktif. Karena itulah dikatakan Somanasa Saragata atau dengan perasaan yang bahagia itu adalah lebih baik ketimbang batin yang Ubeka. Ubeka itu batin yang kurang aktif karena dia perasaannya datar seperti tidak peduli. In Kama Vachara chapter, Ubeka is the lazy mind. A lazy mind. Lazy. Is our lazy mind. So Sayadaw explained, Somanasa is better than Ubeka. Ya, dikatakan oleh Sayadaw Ubeka Saragata. Dengan Ubeka itu dengan perasaan datar itu adalah batinnya orang yang malas. The in Jana, the number 5 to
8. Ubeka. Ubeka is better than Somanasa. Ya, kalau untuk kama wacara ya, somanasa adalah lebih baik ketimbang UPK. Berarti yang dunia kama wacara dunia indrawi. Tetapi di dalam jana ya, dalam rupa wacara UPK adalah lebih baik ketimbang somanasa. Terbalik. Because of Sierra is playing like this is in the jhana. There are the 5 jhana, no? Vachana jhana. First jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. There have the sukha. Sukha. The fifth jhana, no sukha. Only ubeka ekagara. So the result of these 5 jhana is the first jhana is the first Brahma. First jhana resultant is first Brahma brain. Second jhana, the second Brahma brain. So the first Brahma brain long life about 1 word, 1 kappa, 1 kappa. The fifth jhana brain long life 500 word, 500 kappa. So very different. There are no sukha, no somanasa, only ubeka. Ubeka jhana, long life, 500 word. The fourth jhana maybe. So in jhana, ubeka is stronger than somanasa. Oke, jadi dalam jana ya di Abhidhamma, jana ini terbagi menjadi yang kalau yang rupa wacara itu terbagi menjadi 5 ya. Jadi jana 1 sampai jana 5. Nah untuk jana 1, 2, 3, dan 4 masing-masing di 1, 2, 3, 4 ini memiliki faktor sukha di dalamnya. Namun di jana 5 sukha itu tidak ada, ya sudah digantikan oleh UPK. Ya. Nah untuk batin jana 1 apabila meninggal pada kondisi demikian akan terlahir di alam Brahma. Ya. Nah usia Brahma di Brahma jana 1 itu panjang usianya adalah 1 siklus dunia, ya, 1 kappa, 1 mahakapa. Namun untuk yang jana 5 yang UPK ini umur atau usia makhluk Brahma di alam itu adalah 500 mahakapa. So in kama wacara, somanasa is first powerful roots. Ubeka is the second powerful roots. In jhana, ubeka is first powerful roots. Somanasa is second powerful root. Nah, karena itulah dikategorikan untuk yang kama wacara. Kama wacara adalah yang kita, kusala kita yang berhubungan dengan indrawi, ya, dunia indrawi. Itu somanasa sadhana yang dilakukan dengan bahagia adalah lebih baik ketimbang UPK sadhana yang dilakukan dengan datar ya. Tetapi untuk rupa wacara yang jana itu UPK adalah lebih baik ketimbang somanasa. So according to the explanation, Samsara they know somanasa, for somanasa cheta, the quality is 1, 2, 3, 4. The ubeka groups quality is 1, 2, 3, 4 like that. The 1, 2, 3, 4 this is somanasa groups. So the quality is the order number 1, 2, 3, 4 like this. And the ubeka groups 5 to 8. 5 to 8 number I is 1. Number 1 quality. Number 2 is second quality. Number 3, number 7 is third quality. Number 8 is fourth quality. They look like this. Jadi dengan pengelompokan untuk kama wacara yang somanasa lebih baik ketimbang yang UPK. Jadi kan somanasa letaknya di atas juga. Itu urutan kualitasnya itu adalah yang 1 yang terbaik, lalu 2, 3, dan 4.
Jiva Buddha only talk 8 Mahakusala Cita. Jadi perlu diingat ya, yang mana yang lebih baik ini adalah pandangan dari guru ya, yang mana bisa ada perbedaan. Sang Buddha hanya menjelaskan bahwa ada 8 Mahakusala Cita ini saja. But number 1 is the most powerful, number 8 is the less powerful. This is all the charm they are being said. Tapi yang jelas kita perlu ingat walaupun ada perbedaan pandangan, tetapi sama-sama mereka setuju bahwa yang nomor 1 adalah yang terbaik, sedangkan nomor 8 adalah yang kurang baik. Between number 1 and number 8, those Chaita, which one better, very complicated. Jadi antara 1 dan 8 itu mana yang lebih baik itu mungkin agak sulit dijelaskan karena ada perbedaan pendapat, terutama nomor 3, 4, 5, 6. But the resultant is due to the Kusala Chaita. If you take action number 1 mind, your result is number 1 Vipaka Chaita. If you take action number 2 mind, your result in the future is number 2 Vipaka Chaita. This is also one great procedure. Jadi yang nomor 1 sampai 8 ini adalah Mahakusala Cita yang ada 1 sampai 8, dan juga ada Wipaka. Wipakanya sama juga kata-katanya, tetapi bedanya itu adalah Wipaka, yang ini adalah Cita. Jadi hasil dari Cita yang nomor 1 akan menghasilkan yang nomor 1 juga pada Wipaka. Nomor 2 pada yang di Cita ini akan menghasilkan nomor 2 juga pada yang Wipaka hasil. So result is depend on your cause. Here is cause and effect, Result is depend on the cause. If your cause is number 1 Kusala Cita, your result is number 1 Vipaka Cita. This Cita is called cause. Due to cause, result be different also. Different types of 8 resultant Cita. Jadi ini adalah hubungan sebab akibat ya. Jadi dalam kasus ini Cita, Mahakusala Cita ini adalah penyebab, dan hasilnya adalah Wipaka ya. Jadi yaitu sesuai dengan nomornya, yang 1 menghasilkan yang 1, yang 2 menghasilkan yang 2. Ini kata-kata yang sama persis sebetulnya, cuma bedanya 1 Cita penyebab, yang 1 lagi adalah Wipaka atau hasil. So number 1 is the most powerful, number 8 is the less powerful. This is very sure. Although the number 8 is the less powerful, it is also for some consciousness. Jadi demikian pula pada Wipaka atau hasil, yang nomor 1 adalah yang terbaik, yang nomor 8 adalah yang kurang baik. Tetapi walaupun nomor 8 adalah kurang baik, bagaimanapun ini tetap saja adalah perbuatan yang bajik atau hasil yang bajik juga. So if a person who take action and do some deed, his mind can be one possible or above 8 types of moral consciousness. Jadi apabila seseorang melakukan perbuatan bajik, ya, berartinya adalah salah satu dari 8 Cita ini. So, however, whether you are happy or not, do the work. Whether you are understand or not, do the work. Whether you are high or not, do the work. Jadi saran Bante, bagaimanapun dari 1 sampai 8 ini semuanya adalah
perbuatan bajinya apakah dilakukan dengan perasaan bahagia atau perasaan datar, kita tetap melakukan perbuatan bajinya. Apakah kita punya pengetahuan atau kita tidak punya pengetahuan, kita tetap melakukan perbuatan baji. Apakah kita melakukan atas dasar keinginan sendiri ataupun didorong atau disuruh-suruh sama orang lain, kita juga tetap melakukan perbuatan baji. Karena bagaimanapun semua ini adalah perbuatan baji. Try in this way, after you try, you will have experience in work. After that, you can do everything based on number one mind. Jadi lakukan saja perbuatan bajinya, sehingga dengan demikian kita akan punya pengalaman yang lebih banyak dalam melakukan perbuatan baji. Ya, dan kemudian nanti kita akan bisa mengusahakan agar kita bisa melakukannya dengan batin yang nomor satu ini, yaitu dengan perasaan senang, bahagia, dengan pengetahuan dan tanpa dorongan, karena ini adalah yang terbaik. This is the best way to cultivate the mind. Jadi ini adalah kualitas batin yang terbaik, ini adalah cara yang terbaik untuk melakukan perbuatan baji. However, different people take action in wholesome deeds by different types of conscious birth, so their results are different. Ya, Bhante mengingatkan lagi bahwa setiap orang melakukan perbuatan itu dengan batin yang berbeda-beda. Ya, ini 1-8 perbuatan baji. Dan karena kualitas batin yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda juga. Even one family take action in good deeds are also like that. So even one family, one-on-one, different possesses. So mind is very important. So let recite the following body together. Jadi dalam satu keluarga juga, walaupun bersama-sama melakukan perbuatan baji, tapi batin milik masing-masing, dan masing-masing punya batin itulah yang mempengaruhi kualitas perbuatan bajinya. Ya. So please explain the meaning of this body by Indonesian language. Jadi ini adalah dari Dhammapada yang nomor 2 yang tadi barusan dibacakan oleh Bhante. Ya. Semua fenomena mental memiliki batin sebagai pemimpin yang terdepan. Mereka memiliki batin sebagai ketua, sebagai pemimpin, karena mereka adalah buatan batin. Apabila seseorang berbicara atau melakukan sesuatu dengan batin yang murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkannya. Sadhu, sadhu, sadhu. Tomato fruits. So, Imaya. All together. Imaya.